I see skies of blue, clouds of white, bright blessed days, dark sacred. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfa Inah dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Makassar kelas A dengan NIM PO 713220321034. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk eksplor sambil belajar sejarah di Benteng Fort Rotterdam. Ikutin yuk! Melihat struktur bangunan yang satu ini begitu klasik, di mana terdapat patung Sultan Hasanuddin di depannya, yang membuat saya semakin penasaran. Kira-kira ada apa aja sih di dalam Benteng Rotterdam? Fort Rotterdam adalah benteng peninggalan kerajaan Goa Talok yang berlokasi di dekat pantai sebelah barat kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelum masuk lebih jauh menelusuri tempat ini, para wisatawan wajib mengisi buku tamu yang berada di pos satpam. Pelayanan di sini juga sangat ramah loh, apalagi satpam yang jaga, juga murah senyum. Nah, setelah selesai mengisi buku tamu, kita lanjut berkeliling menelusuri bangunan ini. Cerita sedikit nih teman-teman. Jadi dahulu bangunan ini bernama Benteng Ujung Pandang. Sebelum akhirnya Belanda berhasil menempati tempat yang satu ini, kemudian mengubah nama Benteng Ujung Pandang menjadi Fort Rotterdam. Oleh sebab itu, tempat ini banyak dipengaruhi oleh arsitektur khas negeri kincir angin tersebut. Kemudian tempat ini juga digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Namun tempat ini juga pernah menjadi saksi bisu dari pengasingan Pangeran Diponegoro, oleh karena dianggap sosok yang sangat berbahaya bagi kependudukan Belanda di era penjajahan saat itu. Lanjut, saya berjalan di bagian belakang tempat ini, di mana terdapat kanal dan juga tangga untuk naik ke atas. Nah, di atas saya bisa melihat pemandangan di sekitar area Fort Rotterdam ini. Kemudian sekarang saya kembali turun ke bawah dan melanjutkan penelusuran saya di tempat ini. Ternyata di sini saya menemukan sebuah museum yang sepertinya menarik untuk kita kunjungi. Tiket masuknya pun cukup murah, di mana untuk orang dewasa 5.000 per orang, anak-anak 3.000 per orang, dan untuk turis mancanegara 10.000 per orang. Museum Lagaligo. Museum Lagaligo ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1970 dan sudah memiliki kurang lebih 5.000 barang koleksi yang terdiri dari koleksi prasejarah, numismatik, keramik asing, naskah bersejarah, dan etnografi. Museum Lagaligo menempati dua gedung tata pamer, yakni Gedung M dan Gedung D, di mana Gedung M bertemakan sejarah lintas kebudayaan Sulawesi Selatan, yakni budaya pedalaman perkampungan dan budaya pertanian serta bahari dan pertumbuhan kota. Di Gedung M ini juga bertema pameran yang mana koleksinya ditata menurut alur cerita atau tema pameran, yang mana tema pameran pada lantai 2 di Gedung M ini bertema sejarah lintas kebudayaan Sulawesi Selatan. Di ruang ini dipamerkan beberapa koleksi yang berasal dari zaman prasejarah, yaitu zaman Paleolitik, Mesolitik, Neolitik, dan Paleometalik. Kemudian di ruangan ini juga dipamerkan koleksi sejarah yang berasal dari kerajaan Goa, Bone, dan Luwu, yang mana sebagian besar dari koleksi tersebut adalah sebuah replika. Dibuat replika karena benda dari kerajaan Goa dan Bone itu merupakan benda kebesaran yang mana terbuat dari koleksi emas asli, oleh karenanya dibuatkan replika saja. Kemudian kita masuk pada budaya pedalaman perkampungan. Di ruangan ini dipamerkan miniatur rumah adat dari suku Bugis, Makassar, dan Toraja. Hal yang menjadi perhatian di ruangan ini adalah pelaminan bagi masyarakat suku Bugis. Beralih ke lantai 1 pada gedung ini yang bertemakan budaya bahari, di dalam ruangan ini dipamerkan beberapa koleksi, antara lain alat penangkapan ikan dan beberapa peralatan tradisional seperti lepa-lepa, ada bagang 2 perahu untuk menangkap ikan, dan yang paling menarik perhatian di ruangan ini adalah miniatur kapal pinisi, yang mana kita tahu bahwa kapal pinisi ini sudah mendunia serta pembuatannya sudah diakui oleh UNESCO. Kemudian kita masuk ke ruangan berikutnya, yakni ruangan pameran pertumbuhan kota.
Di ruangan ini hanya beberapa kota yang bisa ditampilkan, yakni kota Makassar yang digambarkan sebagai pusat perdagangan rempah di masa lalu, utamanya seperti pala, kopi, cengkeh, dan lain sebagainya. Yang kedua ada kota Parepare, dengan koleksinya yakni padenting atau kain penghias juga pepinangan yang menceritakan sejarah pemerintahan kota Parepare. Yang ketiga ada Bone, dengan koleksinya yakni ada stempel kerajaan yang juga adalah replika. Terakhir ada kota Luwu, Palopo, dengan koleksinya yakni naskah Lontara. Beralih ke gedung selanjutnya yakni gedung D yang bertemakan kekuatan dan kekuasaan. Di dalam gedung ini kita bisa belajar tentang kisah Batara Guru, sosok yang dipercaya sebagai dewa yang merajai 3 dunia dalam mitologi Jawa. Ketiga dunia tersebut adalah dunia para dewa atau surya, dunia manusia atau bumi, dan dunia bawah atau neraka. Nah, di museum ini juga terdapat poster yang berisikan silsilah dari Batara Guru yang turun ke bumi hingga akhirnya memiliki banyak keturunan, yang salah satunya adalah Laga Ligo. Ya, Laga Ligo yang menjadi nama dari museum ini. Tak hanya itu, silsilah dari kerajaan Luwu dan kerajaan Bone juga terpampang jelas di sini loh, teman-teman. Nah, di dalam gedung D ini juga terdapat miniatur dari Fort Rotterdam yang berbentuk seperti penyu yang mengarah ke pesisir pantai. Apabila keluar dari gedung ini, di halaman depan juga biasanya ada orang yang menjual buku-buku sejarah yang masih ada sangkut pautnya dengan tempat wisata ini loh. Yap, itulah tadi tampilan singkat dari setiap spot sejarah di Fort Rotterdam. Tapi jika teman-teman masih penasaran apa saja yang akan ditemukan di Fort Rotterdam, ayo berkunjung ke sini kapan saja kamu bisa, khususnya saat weekend.